Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Baitumene di Indonesia, Jemaat Petuk 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 8 pukul 6 dan 9 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Moralisa Tata SSIT, Gembala Sidang Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 7.30 WIB. Workshop pengasih sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 11 siang. Persiapan pengasih sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 13.00 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 7.30 WIB. Persiapan rantar akan dilaksanakan pada Jumat 26 Juli 2024 pukul 8 malam. Latihan paduan suara Komisi TW akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 11.00 WIB. Sharing Alkitab Komisi TW akan dilaksanakan pada Kamis 25 Juli 2024 pukul 17.00 WIB. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelfri akan dilaksanakan pada Selasa 23 Juli 2024 pukul 19.00 WIB. Touring Pelfri GKO Depok 1 akan dilaksanakan pada 15 sampai 16 September 2024 di Villa di Cisarua. Pengambilan natura akan dilaksanakan setelah ibadah utama pukul 9 pagi. Doa puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 6 pagi di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 24 Juli 2024 pukul 19.00 WIB. Kelas katekisasi akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 13.00 WIB. Sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pada ibadah pukul 9.00 WIB. Kunjungan pos pelayanan Dalung di Bali akan dilaksanakan pada Sabtu, Minggu 27 sampai 28 Juli 2024. Ibadah ucapan syukur almarhum Bapak Teguh Sianturi akan dilaksanakan pada Selasa 23 Juli pukul 19.00. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 21 sampai 27 Juli 2024. Yesus memberkati. Persembahan dan kesepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui data digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Baitumene di Indonesia, Jemaat Petuk
Berikut ini adalah penekanan Marta di menit sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 8 pukul 6 dan 9 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Moralisa Tata SSIT, Gembala Sidang GKI Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 7.30 ini. Workshop pengasih sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 11 siang. Persiapan pengasih sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 13. Salam. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya seluruh jemaat di pagi hari ini. Biar kita bersama-sama beribadah di pagi hari ini pada Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi untuk penyambutan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 316, Setiamu Tuhan tiada tertara. Di kala suka di saat
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayatnya ke-6 sampai ke-7 sebagai berikut. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat pertama sampai 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang salah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah dan mengaku dosa kita
Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Amin. Mendengarkan berita anugerah Tuhan, jemaat yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12, demikian sabda Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sebagai berikut. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Ku
jemaat saya undang untuk berdiri, yang masih bisa berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10, demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan, Tuhan pencipta semesta. Sungguh besar karunia.
akan menyerahkan persembahan kita buat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga, agar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 124, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Berdoa. Bapa yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Hanya menyertai Engkau. Amin. Mari saudara jemaat, kita siapkan bacaan firman Tuhan kita. Pagi ini kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai 34, kemudian dilanjutkan dengan ayat 53 sampai dengan 56. Mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak yang bisa berdiri, kita berdiri. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34 dan ayat 53 sampai 56, demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu semua sehat ya, amin. Jasmani sehat, rohani sehat. Haleluya. Senang banget kalau dengar kayak gini ya. Bapak Ibu pernah lihat orang susah nggak? Atau Bapak Ibu pernah susah? Rasanya gimana? Ya susah, nggak enak gitu ya. Tapi pernah lihat orang mengalami kesusahan? Pernah ya? Apa yang reaksi kita, apa yang kita rasakan begitu lihat orang lain susah? Nggak ada rasa sama sekali. Wih, ada lah ya. Kita rasa kasihan. Berarti kita masih normal. Hidup kita masih normal, jiwa kita masih sehat. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang yang sedang kesusahan terus kita kasihan, jiwa kita sehat. Sebaliknya, kalau kita lihat orang lagi susah, terus nggak ada rasa apa-apa, malah kita senang, malah kita tertawa. Coba periksa deh, kayaknya ada yang kurang sehat dengan jiwa kita. Betul ya? Tapi di sini semua sehat. Amin. Makanya tadi saya tanya jawabannya benar. Kita susah, kita kasihan kalau lihat orang ada dalam persoalan atau masalah. Kata kasihan itu biasanya langsung otomatis keluar. Ih kasihan ya. Masalah gak habis-habis. Kalau kita berhadapan dengan orang yang mungkin sedang sakit, kasihan ya. Padahal masih muda loh. Mau sakit itu gak kena muda sama tua gitu ya. Kapan saja kita bisa sakit. Atau kita orang alami kedukaan, kita bilang kasihan ya. Padahal kemarin saya lihat sehat-sehat tuh. Itu respon kita. Semua orang bisa berespon, otomatis berespon demikian. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah dengan kita merasa kasihan terhadap orang lain, lalu itu dengan otomatis kita punya yang namanya rasa belas kasihan? Belum tentu. Tema kita hari ini kita baca sama-sama. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Belum tentu kita punya rasa kasihan, lalu otomatis kita punya belas kasihan, karena itu beda. Kedengarannya sama, kasihan, belas kasihan, nyaris sama, tapi beda maknanya. Kalau rasa kasihan itu biasanya kita lihat, lalu kita ngerasain sesuatu, rasa iba, kita bersimpati, bisa saja kita sampai mengeluarkan air mata, karena kita sedih mendengar apa yang ia alami. Tapi itu baru kasihan. Tapi kalau yang namanya belas kasihan, itu berarti dalam bahasa psikologinya tuh empati. Sebenarnya belas kasihan tuh di atas lagi dari empati. Jadi orang yang berbelas kasihan itu adalah orang yang begitu dia lihat, dia ambil tindakan aktif. Untuk apa? Menolong orang itu supaya dia keluar dari rasa susahnya. Kita pernah ada di area itu enggak tolong orang dari rasa susah? Pernah? Berarti Bapak Ibu punya belas kasihan ya. Tapi mari kita cek, jangan-jangan cuman kasihan doang. Ketutupnya dengan kata belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang punya rasa kasihan,
Tapi hanya sedikit orang punya rasa belas kasihan. Kita tiap hari berhadapan dengan banyak orang. Mau yang kita kenal, yang tidak kita kenal. Dari wajahnya kita tahu ini ada masalah. Dari tindakannya kita tahu dia punya pergumulan. Tapi apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar, kita perlu tanya kita ada di golongan mana? Punya kasihan saja atau punya belas kasihan? Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus hari ini. Yesus adalah pribadi yang beri teladan satu ini, karakter satu ini, belas kasihan. Kenapa? Karena itu karakternya Allah. Amin ya. Belas kasihan itu karakternya Allah. Yesus adalah Allah. Amin. Berarti dia punya karakter dasar itu. Dan Tuhan mau supaya semua orang yang mengenal dia juga punya karakter itu. Kita juga punya yang namanya belas kasihan. Dan kalau kita lihat Yesus tunjukkan itu secara langsung bagi kehidupan banyak orang waktu dia ada dalam kehidupan sebagai manusia melakukan pelayanannya. Bapak Ibu, mari kita lihat perikop kita. Kapan Yesus merasa punya belas kasihan kepada orang lain? Kita lihat ayat 34. Sama-sama kita baca. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bapak Ibu perhatikan di situ, sampai situ dulu. Yesus tergerak, hatinya tergerak oleh rasa belas kasihan waktu dia lihat sejumlah besar orang yang sedang datang kepadanya. Ngapain orang-orang itu datang kepada Yesus? Cuman satu tujuan, bawa harapan mereka. Yang sakit bawa harapan supaya sembuh. Yang punya kurang pengajaran dapat pengajaran. Yang ada masalah percaya, di tangan Yesus semua selesai. Betul ya? Di tangan Yesus semua persoalan selesai. Waktu Yesus lihat ini orang-orang lagi datang kepada dia, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan dikatakan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Orang itu ikut Yesus bawa harapan. Kenapa? Mereka pernah dengar, mereka pernah tahu. Di tangan orang ini semua selesai. Bapak Ibu juga percaya itu ya? Di tangan Yesus semua selesai. Punya masalah? Kok takut ngomong ya? Bapak Ibu punya masalah? Banyak apa sedikit? Haleluya. Perlu belas kasihan kayaknya. Ya. Di tangan Yesus semua selesai. Tuntas. Inilah harapan orang banyak saat itu. Tapi karena dia punya hati yang digerakkan oleh belas kasihan, maka dia lakukan sesuatu. Yesus selesaikan masalah mereka. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kita pernah nggak ada di posisi seperti Tuhan Yesus? Orang datang sama kita, bawa masalahnya, karena orang itu tahu kita bisa menolong dia. Pernah? Pernah ya? Apa yang kita lakukan? Macam-macam lah ya. Ada yang, oh ya saya doakan ya. Benar sih, memang harus didoakan, harus bawa sama Tuhan ya. Doakan dan lakukan sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pernah ada di posisi Yesus, orang datang ke kita bawa masalah kita. Atau mungkin tidak hanya orang datang, kita lihat. Orang itu sepertinya dia punya persoalan. Saya pernah lihat ada satu bapak, usianya saya yakin gak muda itu. Mungkin sekitar 60-an. Dia jalan di depan pastori. Dia pikul kursi dari bambu. Ya, Bapak Ibu pernah lihat nggak? Kasihan nggak? Cuman kasihan doang kan? Iya. Beli nggak? Mau taruh di mana? Gitu ya, kira-kira gitu. Tapi waktu lihat itu langsung, ya ampun, oh Tuhan Yesus, dia
sudah tua tapi dia masih harus melakukan sesuatu. Saya cuma, Tuhan Yesus, mau beli taruh di mana? Udah penuh semua gitu ya. Kalau nawarin air bolehlah gitu ya. Karena saya tahu dia juga butuh sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus ambil tindakan aktif kok untuk lakukan sesuatu. Dia nggak cuma hatinya digerakkan oleh belas kasihan, tapi dia lakukan sesuatu. Bapak Ibu perhatikan ayat 34 bagian akhir. Apa yang dikatakan di situ? Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus lakukan sesuatu. Dia ambil tindakan aktif. Dia nggak abaikan orang itu, tapi dia ngajar mereka tentang segala sesuatu. Kenapa? Karena mereka butuh itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang, ya iyalah itu kan Tuhan Yesus. Jangan salah, lihat dulu situasinya. Bapak Ibu baca ayat 31. Apa yang sedang Tuhan alami saat itu? Sama-sama ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun tidak sempat. Kesimpulan kita, waktu Yesus ajak para murid pergi ke tempat sepi, beristirahat sejenak, kira-kira kondisinya lagi apa? Capek. Tuhan juga bisa capek ya. Jangan kita bilang begini, dia Tuhan bisa diatasi segala sesuatu. Enggak, dia manusia. Saat itu, Yesus juga capek. Makanya dia bilang sama murid-murid, kita ngilang bentar yuk, kira-kira gitu ya. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, istirahat. Makan aja kita nggak sempat ini. Kita butuh istirahat. Bapak Ibu pernah capek ya? Pernah ya? Kalau kita capek kira-kira apa yang kita ingin lakukan? Modom. Sare. Tidur kita. Itu paling enak gitu. Ya, sejenak masalah selesai. Itu kita tidur. Kalau misalnya kita lagi capek-capeknya, kita lagi tidur, tiba-tiba orang ketok pintu, lalu dia datang. Apa yang kita rasakan? Kita rasa apa? Sukacita? Haleluya. Yang ada gini, ngapain lagi nanti sini? Gitu ya? Kalau itu respon kita, bagaimana kita punya belas kasihan? Betul Bapak Ibu ya? Dan itu kan yang sering kali terjadi ya. Begitu datang, apalagi yang datang orang itu juga. Masalahnya juga itu juga. Begitu kita lihat kita gini, malah gak usah buka pintu lah. Tuhan juga tahu saya capek. Ingat Tuhan capek pun dia layani. Amin. Itulah rasa belas kasihan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau orang punya hati yang berbelas kasihan, dia tidak hanya sampai pada tindakan iba kasihan, tapi ambil tindakan aktif untuk menolong orang lain. Yesus lakukan itu. Dan Bapak Ibu kalau baca dalam Alkitab, secara khusus dalam kitab-kitab Injil, semua mujizat yang terjadi selalu dimulai dengan kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu berarti bahwa kalau orang punya belas kasihan, Tuhan bisa pakai hidupnya buat mujizat bagi orang lain. Bapak Ibu mau? Tuhan pakai, amin? Gak usah dulu pikir, aduh Bu Pendeta saya gak bisa berdoa orang langsung sembuh. Jangan kira mujizat cuman area itu gitu ya. Kadang-kadang kita pikir buat mujizat, kayaknya enggak deh gitu ya. Saya doain orang dari tahun gak sembuh-sembuh. Lalu kita bilang gak ada mujizat. Oh enggak, apa itu mujizat? Sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan yang kita gak bisa buat. Tuhan bisa buat, itu mujizat. Kita hanya alat yang Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat bagi orang lain. Maka mujizat itu bicara tentang apa? Hal sederhana, contoh. Ya, contoh. Kadang-kadang kan kita punya apa ya? Kayak semacam feeling ataupun kita punya kepekaan gitu ya. Tiba-tiba kita mau bantu orang aja gitu. Pernah begitu Bapak Ibu ya? Pernah ya? Angguk kepala cuma 2-3 orang ini. Yang lain bagaimana ini?
Pernah ya kita punya kepekaan gitu ya, kayak tiba-tiba, saya pengen bantu orang ini gitu ya. Mungkin bagi kita biasa, tapi nggak tahu kalau kemungkinan besar itu mujizat bagi orang itu. Amin ya. Mungkin dia lagi kesusahan, tanpa kita pikir Tuhan pakai hidup kita, lakukan sesuatu yang menurut kita biasa, tapi di tangan Tuhan itu menjadi mujizat bagi orang itu. Saya pernah cerita di mimbar ini ya, saya ketemu satu ibu. Begitu saya lihat, saya cuma tergerak hati untuk peluk. Terus saya gosok-gosok tangannya, biasa kan kita pelukan kita, apa kabar? Langsung, aduh. Itu yang saya bilang, saya pikir saya pegang bisulnya kali ya. Makanya dia teriak-teriak kesakitan, ternyata enggak. Terus saya bilang, kenapa menangis? Ibu pendeta kayak tahu aja. Saya bukan cenayang. Saya cuma peluk aja karena memang ada tergerak untuk pengen meluk gitu ya. Pengen menepuk pundaknya. Dan ternyata ada banyak masalah yang dihadapi. Saya bilang ayo yuk kita bicara. Dia bilang seandainya saya gak ketemu, saya udah hilang akal Bu. Pengen mati aja. Karena terlalu berat apa yang saya alami. Di situ saya tahu ini mujizat. Amin. Mujizat itu sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Jadi jangan kita doakan orang-orang semua lalu kita bilang gini, saya ini ya, hebat ini, saya bisa buat mujizat. Enggak, mujizat itu Tuhan yang buat. Kita cuma alat. Tapi mau enggak kita dipakai sebagai alat? Maka kuncinya satu, harus punya hati yang berbelas kasih. Hati yang belas kasihan. Karena semua mujizat yang Yesus lakukan selalu dimulai dengan hati yang berbelas kasihan. Bapak Ibu tidak hanya itu. Tapi dalam bacaan kedua Bapak Ibu perhatikan di situ. Yesus ketika mendarat sampai di Genesaret. Ketika keluar dari perahu semua orang berlari mengikuti dia. Bawa orang sakit di atas tilam. Kemana saja mereka tahu Yesus pergi, mereka ikut. Karena mereka tahu orang ini bisa selesaikan persoalan kami. Orang ini bisa sembuhkan orang. Bisa bangkitkan orang mati. Bahkan dia bisa melakukan banyak hal. Kemanapun Yesus pergi, karena belas kasihan, dia menolong banyak orang. Makanya Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Orang sampai punya iman yang luar biasa. Mereka bilang begini, gak usah sampai ketemu. Pegang ujung jumbai jubahnya saja sembuh. Benar mereka sembuh? Ayat terakhir bilang apa? Ayat 56 bagian terakhir. Sama-sama kita baca. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itu dia. Itu yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan pakai hidup kita untuk menolong orang lain, menggapai jubah Tuhan Yesus, percayalah mujizat Tuhan terjadi. Tinggal kita mau atau tidak. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau punya rasa belas kasihan? Mau? Jadi kalau capek-capek pun orang datang harus bilang apa? Mari. Jangan bilang gini, lu lagi, kau lagi, kau lagi. Kapan kau pergi dari hidupku? Kira-kira gitu ya. Jangan, mari. Mungkin kita gak bisa ngapa-ngapain, doain aja udah. Itu pun bagian yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan banyak hal. Kalau kita mau punya rasa belas kasihan, maka saya bilang itu karakternya Allah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau maka kita harus minta dari siapa? Dari Dia. Kita minta dari Tuhan. Tuhan, saya minta supaya saya punya rasa hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Supaya saya bisa berguna bagi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, doa kita sekarang udah mulai agak berubah dikit ya. Jangan dikit-dikit kita berdoa gini. Ya Tuhan, berkati aku, pekerjaanku, istriku, suamiku, anak-anakku. Semua ring satu kita doakan. Bisakah kita berdoakan, Tuhan, pakailah hidupku untuk berguna bagi Tuhan dan sesama. Amin. Mungkin kita perlu doanya dievaluasi lagi ya. Bapak Ibu lebih banyak doa Tuhan pakai hidupku untuk sesama atau Tuhan berkati saya, Tuhan jaga kesehatan saya
berkati anak-anak saya, lebih banyak yang mana? Kayaknya yang kedua tadi ya. Kita minta saja untuk kita. Padahal hidup kita di dunia ini adalah ladang misi dipakai Tuhan untuk mendatangkan belas kasihan Tuhan bagi orang lain. Maka pertanyaannya, bagaimana saya bisa punya belas kasihan dari Allah? Kalau kita mau miliki itu, kita harus alami dulu rasa belas kasihan dari Allah kepada kita. Kita terima itu dulu. Tuhan kasih dulu itu sama kita rasakan, baru kita kasih sama orang lain. Saya ajak kita buka satu ayat yang menolong kita untuk memahami bagaimana kita menerima belas kasihan Allah. Kolose 1 ayat 13-14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Sudah? Amin ya. Mari kita baca Kolose 1 ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Perhatikan bagian ini, Tuhan mau bilang begini. Dulu Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang ada dalam kerajaan kegelapan karena dosa. Betul? Kita dulu adalah orang-orang yang binasa karena keputusan manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat ini mengatakan, Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, lalu apa? Pindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kerajaan anaknya bicara tentang kasih karunia Allah, keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu dan saya bisa jadi orang yang percaya Yesus karena Dia nyatakan belas kasihannya bagi kita. Tuhan waktu lihat kita jatuh dalam dosa, Tuhan gak bilang gini, rasain, siapa suruh mau makan itu buah yang sudah saya larang. Enggak. Tuhan gak lihat dari surga, Dia gak kasihan. Tapi Dia punya belas kasihan. Maka Dia ambil tindakan aktif. Apa itu? Dia turun jadi manusia. Dia ganti posisi kita sebagai terdakwa hukuman mati. Dia mati untuk kita. Demi memindahkan kita dalam kerajaan anaknya. Supaya kita selamat. Bapak Ibu percaya selamat? Amin. Berarti kita sudah terlebih dahulu menerima apa? Belas kasihan dari Allah. Kalau orang pahami ini dengan benar, dia bisa berikan itu juga kepada orang lain dengan benar. Maka satu hal yang bisa membuat kita punya rasa belas kasihan, alami dulu belas kasihan Allah. Sadari dulu dalam hidup kita. Saya ini kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa begini. Betul ya? Saya ini kalau bukan karena Tuhan, saya mati. Saya kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa dapatkan kedamaian. Saya kalau bukan karena Tuhan, hidup saya terus ada dalam ikatan dosa. Tapi Tuhan kasih itu bagi saya. Maka saya juga mau berikan itu kepada orang lain. Kalau kita pahami ini dengan benar, Bapak Ibu dan saya setiap hari cuma satu yang kita lakukan. Mengucap syukur. Dalam segala hal. Sehingga kita bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya terima belas kasihan-Mu. Berikan itu kepada saya juga, supaya saya juga bisa berikan itu kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah pribadi yang melihat setiap orang dengan hati yang digerakkan belas kasihan. Belas kasihan adalah karakter yang memampukan kita melakukan tindakan iman, menolong orang lain yang mereka butuh Tuhan dan kita cuma bawa mereka kepada Tuhan. Kalau kita mau minta dari Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kita dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, mari alami belas kasihan Allah dalam hidup kita, supaya kita sadar siapa kita di hadapan Allah. Dan kalau kita sadar siapa saya ini sudah terima banyak dari Tuhan. Saya mau bagikan itu bagi orang lain. Itulah mujizat. Ingat, mujizat selalu didahului oleh
hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Doa saya, kita semua tidak sekedar cuma kasihan, tapi kita punya belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memiliki karakter belas kasihan. Dan kami sudah miliki itu ketika kami merasakan belas kasih Allah turun atas kami, memindahkan kami dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Allah, menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Maka pakailah hidup kami ya Bapa, untuk menyatakan belas kasihan Allah bagi kehidupan orang lain. Meteraikan firman ini dalam hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesan 434 yang Maha Kasih yaitu Allah. Yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus untuk satu orang anak. Untuk itu, dengarkanlah penetapan baptisan kudus. Dalam ibadah ini akan dilayankan baptisan kudus terhadap satu orang anak supaya ia mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah dan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat yang ke-19. Yohanes 3 ayat 5 katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang dituliskan dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian, melalui iman kepada Allah Tuhan kita mewarisi janjinya yang diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasul Petrus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 39. Untuk itu saya persilakan kedua orang tua dari anak yang akan dibaptis untuk berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Adalah kewajiban setiap saudara membawa anak-anak untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama saya menanyakan kepada kedua orang tua, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaknya saudara-saudara menyatakan janji saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara berdua bersedia menjadikan rumah tangga saudara sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan?
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat, apakah saudara-saudara juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah saudara dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan, serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah berkenan menebus dosa dari kuasa manusia dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya dalam gereja dan di tengah dunia. Ya Allah Bapa, berkatilah akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian dengan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Ia dilahirkan kembali kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, orang tua tetap berdiri. Kita menaikkan pujian Kidung Kesan 390 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sukacita saya menimba air dari mata air keselamatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karlisa Sofia Elaine Lumban Tobing, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak ini ke dalam persekutuan umat-Mu. Biarlah anak ini terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga ia menjadi orang yang percaya dan taat kepadamu. Berilah kebijaksanaan dan kekuatan kepada kedua orang tua, supaya mereka dengan setia menggenapi janjinya, dan ajarilah kami semua mengerti tanggung jawab kami sebagai jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sementara keluarga dari anak yang dibaptis memberikan persembahan syukur khusus yang diantarkan ke depan, kita menaikkan pujian Kidung Kesan 390 bait yang ketiga.
Mari saudara jemaat kita menyatukan hati kita menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi kami, memberkati kami, dan terus menyertai kehidupan kami agar kami tetap hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Kami bersyukur pagi hari ini ada dalam persekutuan kasih saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang untuk membawa pergumulan-pergumulan hidup kami, dengan setelahnya kami mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Bagaimana kami hidup ada dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami hendak berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Korinus Malasina Ongirwalu, keluarga Bapak Hezron Budiman Filipus Malau, keluarga Bapak Roynaldo Mose, keluarga Bapak Octavianus Latu Perisa, keluarga Ibu Madonna Mei Utamina Baban, keluarga Saudari Angela Vita Gea, keluarga Ibu Rahyuni, keluarga Ibu Yuliana Wohon, keluarga Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, dan keluarga Bapak Yohanes Sardi. Tuhan, kami doakan 10 keluarga kami bawa dalam kehidupan Tuhan melalui doa syafaat hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Setiap doa yang dinaikkan kami imani Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Masa depan keluarga ini bahkan anak-anak mereka, cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah 10 keluarga yang kami boleh doakan dalam dalam doa syafaat pagi hari ini. Mereka menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini Tuhan sedang ada dalam pergumulan kelemahan tubuh. Baik yang sedang menjalani pengobatan khusus, pengobatan secara rutin, menjalani proses pemulihan, bahkan dirawat di rumah sakit. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Ibu Tugilah Umaryanto, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu, dan anak Kristian Daniel Alventri Rumangan. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara kami, anak kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Dalam iman kami berkata mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Dan ketika pengobatan masih terus dilakukan dengan kekuatan iman. Bahwa obat penawar, tangan para dokter suster hanyalah alat. Tapi kesembuhan itu sesungguhnya datang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan saudara Stanley Audrey Fierce Siwabesi, Ibu Farida Sibuea, Bapak Hari William Laisina, Ibu Trisila Noviolan Watimena, Saudara Ganevo Hamsi Payer, Ibu Aisyah Rifai, Ibu Yuliar Magdalena Zega, Ibu Hera Selianti Mose, Saudari Cahyani Puji Utami, dan Ibu Margareta Suci Sudarmi. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, hari baru, usia baru yang Tuhan berikan, biarlah itu memberikan semangat baru untuk terus memiliki hati yang berbelas kasih kepada banyak orang. Dan hidup mereka menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Kami percaya Tuhan berikan kesempatan bagi kami selama masih hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi pergumulan umat-Mu di tempat ini. Kami doakan seluruh pelayan Tuhan, majelis jemaat beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, guru-guru sekolah minggu, guru-guru remtar beserta keluarga, bahkan seluruh pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan, jadikanlah hamba-hamba-Mu pelaksana pertama firman Allah, sehingga impartasi kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami juga doakan semua pergumulan keluarga-keluarga jemaat. Kami doakan ya Tuhan yang bergumul dengan persoalan ekonomi, yang bergumul dengan relasi-relasi yang retak, yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam tangan-Mu lah segala sesuatu dapat terselesaikan. Maka biarlah dengan iman kami percaya bahwa segala yang kami bawa kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan menjawab itu semua seturut kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua umat-Mu
dalam kehidupan gerejamu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi pos pelayanan kami yang ada di kota di Dalung di Bali. Ya Tuhan, Engkau berkati rencana perkunjungan pastoral yang boleh terjadi. Biarlah semuanya itu Tuhan ada dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan berkati tim yang akan berangkat. Biarlah semua yang dilakukan boleh membawa kehidupan saudara-saudara kami yang ada di pos pelayanan untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kami serahkan pos pelayanan Dalung Bali ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi anak terkasih kami Karlisa Sofia Elaina Lumban Tobing. Terima kasih Bapak, hari ini dia menerima meterai daripada Tuhan bahwa ia adalah milik-Mu. Berkati kedua orang tua untuk mendidik mendewasakan anak ini dalam terang kasih Tuhan. Bersama dengan keluarga yang mendampingi, kami imani masa depan Karlisa Tuhan siapkan yang terbaik. Begitu juga Tuhan kami doakan Sinode Gereja Tuhan GKO. Tuhan berkati persiapan perayaan HUT GKO yang ke-45. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Bahkan kami juga doakan majelis sinode dengan semua jajaran beri hikmat, agar apa yang mereka lakukan semuanya adalah agenda daripada Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati secara khusus kota Depok di mana kami ada. Kehadiran kami tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi saluran berkat. Maka berkati pemerintah kami ya Bapa. Keputusan kebijakan yang mereka ambil bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Pagi ini kami mendoakan salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Kami doakan orang Melayu Pontianak yang tinggal di beberapa kecamatan di Kabupaten Pontianak. Kami doakan mereka ya Tuhan, biarlah kuasa roh kegelapan yang menyeliputi orang Melayu Pontianak dipatahkan oleh kuasa nama Kristus, nama Yesus Kristus. Dan kami imani orang Pontianak Melayu boleh membuka mata rohani mereka, hidup benar dan menerima Injil. Maka seluruh pelayan Tuhan yang dikirimkan untuk memberitakan secara langsung firman Tuhan, mereka dikuatkan, mereka dilindungi, keluarga mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya semua media yang dipakai agar orang Melayu Pontianak dapat berjumpa dengan Tuhan, semua ada dan diberkati oleh Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Ampuni kami banyak, ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Tuhan ampuni kami. Berilah kepada kami belas kasihan-Mu ya Allah, agar kami membagikan itu juga kepada orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk berdiri. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita menaikkan pujian Kidung Kesan 524 bait 1 dan 2 dan bait 3 setelah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan mantapkan langkahku.
kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai-Nya dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.